Sayang. Tajin salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini materi kita menyelesaikan materi minggu sebelumnya. Minggu sebelumnya kita sudah menyelesaikan rekapitulasi jurnal khusus. Masih ingat ya rekapitulasi jurnal khusus ya? Apa yang bisa kalian ingat dari rekapitulasi jurnal khusus kemarin? Antara debit dan kreditnya? Jumlah nilainya harus sama. Jumlah nilainya harus sama. Sumber rekapitulasi didapat dari mana? Ada 4. Jurnal pembelian, Kemudian penjualan, penerima kas. Alhamdulillah masih ingat semua materi kita sebelumnya. Untuk hari ini materi kita melanjutkan seperti yang Pak bilang untuk kemarin, bahwa hari ini kita mencoba berkenalan dengan buku besar. Kalau di perusahaan biasa, buku besarnya hanya buku besar umum. Kalau di perusahaan dagang, kita nanti akan memperoleh 2 bentuk buku besar, yaitu buku besar pembantu dan buku besar umum. Buku besar. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kemarin kita sudah memberikan rekapitulasi, nanti kalian lebih memahami seperti apa itu cara memposting dari jurnal khusus ke buku besar pembantu atau buku besar utama. Ya, dengan itu kalian lebih paham, lebih bisa, lebih mudah ketika nanti memposting ke buku besar. Untuk materinya nanti silakan bisa kita lihat. Selain itu di buku paket juga disediakan materinya ini. Sudah ya, kalian sudah menyaksikan tentang buku besar pembantu dagang. Jadi mengapa disebut buku besar pembantu? Karena tujuannya jelas, ingin lebih mempermudah ketika kita nanti mau memasukkan ke buku besar utama. Kita bentuk kelompok dulu ya. Nah itu tambah 1 ke belakang tuh tidak biar sama-sama jumlahnya sama. Beban kerja ini nanti kalian kerjakan bersama dengan kelompok ya. Jangan lupa ketika sudah saya bagikan nanti kalian menentukan siapa bagian keduanya, bagian sudah tadi tetap diskusinya sama-sama. Buku paket boleh digunakan sebagai referensi untuk mencari informasi di sini. Nanti silakan tulis dengan rapi. Selesai ini nanti saya bisa lihat, mengontrol seperti apa hasil diskusi kalian, dan nanti selesai diskusi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusi. Iya. Dua.
ya untuk mempermudah. Saya beri waktu lebih kurang 20 menit selesai, bisa langsung dibahas nanti. Ya, kursinya di lagi. Kita mulai dari kelompok. Nah, silakan. Besar merupakan rincian dari akun pengendaliannya, berasal dari jurnal pencatatan ke akun secara kumulatif pada akhir minggu atau akhir bulan. Besar pembantu berasal dari bukti pembukuan atau dokumen sumber pencatatan. Pencatatannya dilakukan pada setiap terjadi transaksi yang menyangkut buku pembantu yang bersangkutan. Dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke berikutnya, silakan semangat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil identifikasi kami. 1. Identifikasikan akun persediaan barang dagang dengan sistem fisik atau sistem periodik. Jawabannya, pada sistem fisik atau sistem periodik, akun persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan sisa barang secara fisik pada akhir periode. Pada sistem fisik, setiap terjadi pembelian barang dagang didebit, dikredit akun penjualan. Dengan demikian, pada sistem fisik tidak dapat diketahui persediaan barang setiap saat karena tidak dibuatkan buku pembantu persediaan barang. Yang kedua, identifikasikan akun persediaan barang dagang dengan sistem perpetual atau sistem permanen. Pada sistem perpetual atau sistem permanen, akun persediaan barang dagang ada dan bertambah karena pembelian barang dagang baik tunai maupun kredit, terima retur penjualan dan pembayaran biaya angkut pembelian. Adapun buku besar pembantu persediaan ada dan bertambah karena transaksi
transaksi pembelian barang dagang baik tunai maupun kredit dan terima retur penjualan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan sumber-sumber pencatatan ke buku besar pembantu utang. 1. Bukti transaksi pembelian secara kredit. 2. Bukti transaksi retur pembelian. 3. Bukti transaksi pelunasan utang. Jelaskan sumber-sumber pencatatan ke buku besar pembantu utang. 1. Bukti transaksi penjualan secara kredit. 2. Bukti transaksi retur penjualan. 3. Buku transaksi penerimaan pelunasan tagihan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah semua kelompok mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Jadi kita ini mengenal tentang memposting dari hasil rekapitulasi buku kemarin. Kita mau memposting memindahkan ke buku besar. Buku besar ada dua, ada buku besar ada buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada buku besar pembantu Yuta, ada buku besar pembantu buku besar pembantu ada utang, ada piutang ya. Jadi mengapa sebut buku besar pembantu? Karena membantu kita nanti ketika memposting ke buku besar utama. Jadi lebih mudah, lebih enak, lebih fleksibel ketika kita memposting ke buku besar. Itu ya tentang apa materi kita hari ini, tentang memposting jurnal khusus ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Itu materi kita untuk hari ini. Terima kasih ya saudara-saudari kalian, tadi sudah cukup memuaskan secara umum apa yang kalian dapatkan. Itulah yang materi kita hari ini. Tujuannya sudah kalian dapatkan tadi. Kalian sudah bisa mencari sumber apa saja untuk masukkan ke piutang, sumber apa saja untuk masukkan ke utang. Itu ya, untuk minggu depan kita sudah mulai mempraktekkan seperti apa nanti kita kerja, sudah menghitung jurnalnya, kita langsung menghitung memasukkan ke buku besar. Jadi tolong untuk pertemuan berikutnya kalian siap pensil di bawah, penghapus di bawah, jangan sampai nanti pakai pena salah kalian coret ya. Jadi tolong mulai minggu depan pensil dan penghapus itu kalian bawa. Untuk alat bantu hitungnya bagusnya pakai ini, bagusnya pakai pak ya. Kalau pakai alat hitung kita terlalu banyak nantinya. Dan diskusi materi akuntansi itu materinya hitungan. Jadi minggu depan kita mulai mempraktekkan seperti apa memindahkan, memposting dari jurnal khusus ke buku besar pembantu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Setelah ini nanti Mas tolong pimpin doa untuk tutup. Setelah itu silakan kita bisa pulang, dan tolong nanti setelah pulang kursinya akan letak di atas meja ya. Jadi yang tiket nanti lebih enak untuk bersihkan kelas. Oke, silakan kelasnya. Doa enggak? Bulan saya.